Set lamun begadang. Jangan begadang. Oh, begadang. Kalau tiada. Tahajud ya apa ya? Gitu begadang saja kan. Kalau Anda bangunnya. Wah, misalnya begadang misal ada kan. UCL. Emang ada di UCL? Astagfirullah. Iya kan? Ya, Jibril OTW. Ya kalau soal OTW sekarang nggak ada. Udah makan begadang karena emang nggak ada. Ya enggak kan. Kalau ketika Ramadan kita kan harus memperbanyak amal. Oh, jadi qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, apalagi baca Quran. Kalau baca Quran siang kan kadang sok ini sini. Para lain. Para lain non sih Asem. bukan kering lah Sat. Kering. Kamu ngalamin nggak kering? Baca Quran siang. Dulu lagi kan. Terus gimana? Nah, itu hukum apa namanya begadang gitu gimana setelahnya kesiangan mungkin. Iya memang kan Ramadan itu kan memang masanya untuk begadang. Jadi sebagian ulama itu mereka bekerja 11 bulan untuk mempersiapkan 1 bulan. Artinya dia totalitas ketika Ramadan. Bahkan mereka menghidupkan malam-malam ketika Ramadan. Tatajafa junubuhum anil madajih. Dia apa ya, menjauhkan perut kirinya itu, perut kanannya, lambungnya itu dari tempat tidur. Untuk di bulan Ramadan. Mereka bangun, baca Quran, sholat. Sedikit masa. Iya, mereka sedikit banget. Tidurnya itu ya siang, cuman sebentar gitu. Karena mereka beraktivitas lagi. Gitu. Jadi justru emang disunahkan untuk berlama-lama. Bukan berlama-lama, jadi menghidupkan malam ya. Kita bulan Ramadan. Cuman emang kan efek samping. Efek sampingnya ada tidur. Kaberangan sahur. Iya. Terus kumaha emang kaberangan. Jadi lapar. Ya lapar. Terus juga kan belum ini Seth. Maksudnya nggak sahur terus nggak niat gimana itu kan sekarang puasa wajib. Kalau kemarin lihat yang podcast sebelumnya perihal apa namanya niat. Iya terus harus wajib. Iya sih. Ya kalau sebenarnya sahur atau begadang terus kesiangan ini kan Nabi juga pernah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah bercengkrama dengan istrinya. Capek kan? Sudah relate kan ini pembahasan. Iya. Bukan nonton MU ya Seth ya? Oh tidak, karena dulu nggak ada TV. Jadi dulu sudah bercengkrama dengan istrinya, kemudian tidur kesiangan Nabi. Beliau nggak sahur. Kemudian beliau mandi junub dan beliau berpuasa, melanjutkan puasanya. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah ketika sahur kesiangan gitu loh. Tidak mengurangi pahala puasanya. Cuman perlu kalian tahu bahwa di sahur ini ada keutamaan. Tasaharu kata Nabi SAW. Sahurlah kalian karena inna fit tasahuri barokah, karena sungguh di dalam sahur ada keberkahan. Jadi yang membedakan, kata Nabi, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang kafir adalah sahur. Pembedanya gitu. Tapi kalau case-nya kita kesiangan nggak ada masalah. Yang kesiangan manusiawi. Ada aja gitu. Momennya itu kesiangan. Karena pernah kesiangan Ustaz. Di momen mengumpulkan sehari. Oh, sehari itu kira-kira sebulan. Mengumpulkan naon, Bro? Mengumpulkan nyawa, jadi belum sempat melihat jam berapa, tapi pede kalau itu belum azan. Pas lagi makan, komat. Ya, kalau kita rezeki, kalau kita nggak tahu hukumnya, kalau nggak tahu beneran nggak tahu, terus kita makan itu mah hadiah dari Allah. Tapi belum minum, Ustaz. Ngetong minum aduh ya nggak ya. Mau makanan panasnya panas lada. Wah, udah tuh. Nggak ada anjuran, ya udah minum dulu. Nggak ada. Kalau yang udah tapi jangan ditambah. Bahkan yang dari mulut itu disembur. Disembur. Nah, ada kode, bukan kode tuh, ada batasan dari para ulama itu. Kayak misalnya kita kesiangan nih, terus kan imsak kita itu adalah azan subuh kan, maksudnya berhenti. Nah kita pahami dulu imsak. Orang-orang zaman sekarang tuh yang masih suka teriak imsak, atau di TV imsak. Kalau nggak ada sirine, nah itu terada keung sih sirine. Ya misalnya sirine lah apalah atau imsak lah, itu kan pertanda bahwa itu 10 minutes to azan gitu, 10 menit sebelum azan subuh. Itu kan warning, dan bukan artinya kita berhenti di situ. Tetap batasan kita makan terakhir adalah azan subuh. Dan padahal harus mengakhirkan ke azan kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita kesiangan nih, bangun pas azan, Allahu Akbar, makan sampai azan berakhir.
Anda baru tahu. Kirain pada saat Allahu Akbar, Langsung. Iya, tapi untuk orang yang Kesiangan, kesiangan. bro. Mm. Ya, Oh. case-nya, bro. Untuk orang yang kesiangan. Jadi lamun orang nggak sedang 3 jam mah. Adan Yang azan mah kita ke masjid. gitu saja Ya kita ke langsung. masjid. Iya. Kumur-kumur minum udah ke masjid gitu. Nah, Umi Ana tuh suka bilang kalau lagi makan azan habisin dulu aja makanannya. Ya memang gitu. Oh, Lagi makan tuh makanan masih di piring atau di mulut? Di mulut, di Kan mulut, bisa. di mulut. oh yang Umi Ana mah Atau itu belum kali kata berarti Beres aja. yang mulut aja berarti. Iya, jadi case-nya itu adalah case yang kesiangan. Boleh minum nggak, Sat? Boleh minum. Jadi misalnya yang di mulut habisin terus minum. Iya, Apa-apa. Yang penting setelah beres sebelum Yang penting beres masih aja. ada, masih Iya. ada. Tapi balik lagi ini case-nya kesiangan. Oke. Tapi kalau case-nya tidak kesiangan, kita sudah bangun early-nya, ya berarti excuse yang tadi nggak ada gitu. Oke. Gitu. Ini kan keringanan Betul, gitu. Ya berarti tadi mau nge-highlight lagi satu perihal imsak, berarti imsak itu Mm-mm. bukan batas akhir. Bukan sirine, Iya. bukan. Iya, imsak itu ketika azan Azan. subuh. Pokoknya. Jadi sirine atau imsak yang suka di TV yang tiba-tiba artis ngangkat tangan ting neng 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 gitu. Itu teh berarti tanda 10 menit sebelum azan dan itu warning supaya kita bersegera Oke. gitu loh. Maksudnya yang belum minum gitu, yang masih ada sisa makanan makan gitu. Yang Maksudnya belum 10 menit lagi bangun, nih yang gitu. belum bangun juga bangun. Iya, bangunin. Justru sahurnya Nabi itu di akhir Oh, oke. gitu. Akhir tuh Maksudnya mengakhirkan sahur. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan 50 sampai 100 ayat. Berarti kan cuma setengah jam 45 menit lah. Sahurnya Nabi itu. Makan sahurnya itu. Karena kan makanya kan korma. kita Cepat sih juga. ada. Kita kan korma jeung sangu, Iya, benar. ya kan? Ya, ya. Jadi sunnahnya itu ya sama kayak berbuka. Ada kurma dan air putih. Nah, Sat ada sunnah-sunnah lagi nggak, Sat? Ketika Ketika sahur ya. sahur. Nah, ketika sahur yang pertama tadi mengakhirkan ya. Yang kedua berdoa. Perbanyak doa, banyakin doa ketika makan sahur, ketika waktu sahur. Kemudian ya yang ketiga jangan tabzir, jangan mubazir. Jangan berlebihan. Kita kan selalu berpikir defisit ya. Artinya kalau kalorinya masuk banyak berarti kan kita kan mau puasa nih loh. Bisa buat gitu. Sat. Segitu sih teknisnya. Malah Nah gitu kan ternyata kan ya. siangnya lemas. Mas kan bahkan beberapa penelitian yang tentang masalah sahur dengan beberapa kondimen yang menguatkan, ada yang bikin lemes gitu dan seterusnya. Ya itu sih duniawi ya sebenarnya. Cuman jangan berlebihan aja. Iya. Jangan berlebihan, sama kayak berbuka. Ketika kita berbuka juga sama, jangan tiba-tiba KB di dahar gitu. Selalu ketika sahur juga sama. Intinya sahur ini mengajarkan kita untuk membedakan antara mana puasa orang muslim, mana puasa yang non muslim. Cuman kan ada kesiangan. Berarti mun kesiangan mah teu naon. Karena itu kan nggak tiap hari kesiangan dong. Iya. Oh, tiap hari apa maksudnya? Itu mah Nggak lebih tahu diri. kebiasaan. Kebiasaan. Kesiangan. Tapi kesiangan nggak sengaja. Makanya alarm itu ya 3 lah minimal lah. 2, 3, 4, jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Nah, kalau 10 menit. ada saudaranya gini, Sat. Dia tuh males males sahur. Oh iya, itu Akhirnya menyenangkan. akhirnya gini dibangunin sama orang tuanya, bangun. Aduh, minum aja lah cukup. Akhirnya diminum dong, habis itu tidur lagi. Tersebut Sholat subuh. Cuman ya itu kadang males ya, maksudnya Harus ya menyempatkan lah karena ada keberkahan. Iya, itu ya satu poin. Sayang aja ya Ustaz. Sayang aja gitu. Dan Dan betul cuma sebulan dan ada keberkahan lah, ada keutamaan. Jadi kan sahur ini sunnah hukum secara globalnya, tidak wajib seperti puasanya. Tetapi ada keutamaannya gitu loh. Jadi jangan sampai karena hukumnya sunnah terus kita tinggalin dengan ada tunduh gitu. Iya. Ya minimal bangun lah. Minimal makan kurma 3 terus minum gitu. Jangan tidur lagi maksudnya. Sahur on the road yang Tabrak sih. Apalagi di tengah bangunin jalan. orang yang bangunin orang buat sahur pahala. It necessary sih, kayaknya nggak dibutuhin banget sih ya. Kayaknya orang udah pakai alarm dia. Alarm sih. Udah Terus pakai. misalnya kayak lebih ke entertainment sih itu mah ya. Terus sampai anak bayi kan kayak itu tuh akhirnya Mengganggu ya. iya sih, kalau ini Gen Z sih si paling Oh iya. Hmm. Aku sampai mau ribut sama yang ini. tahu ribut atau tanya kan ada hikmah maksudnya. Maaf saya sedang berpuasa. Ayo lah, kalau makanya ketika ada yang kayak gitu ya kita sikapi dengan dewasa maksudnya. Kalau kita berpengaruh secara suara ya kita berbicara lah gitu ke ketua RT, ke ketua RW. Maksudnya kan nggak selamanya yang
dibangunkan itu sehat, nyeri huntu kumaha. Iya, ada Anu geuring, ada bayi tadi bilang Coba di gitu. rumah sakit Ustaz itu yang ngebangun. Jangan. Jangan. Lebih ke Unit baru. itu kan ngebangun bangunan ya. Balik lagi tentang keberkahan sahur ini tuh puasa wajib aja atau kalau puasa sunnah juga? Puasa sunnah juga, Oh, puasa ada sunnah keberkahan. juga. Ya itu selain dari keberkahan kan pembeda Oke. pembeda Yes. puasa kita dengan puasa orang-orang non muslim Oh. gitu. Ini ada data Ustaz perihal. Si paling datang. Ada Data. data. Jadi di Ramadan itu emang 68% itu orang mengalami perubahan pola tidur Ustaz. Jadi itu mungkin Betul. bulan Ramadan itu Betul, beribadah, betul. Ustaz. Atau Dan ini terbukti ya, perubahan pola tidur dan perubahan pola makan oke Ustaz. gitu. Sahur dan berbuka ini Sama. dua pola makan yang menolong orang-orang GERD seperti saya Oke. lebih teratur. Justru lebih sehat ketika puasa. Cuman tidurnya keganggu Ustaz, jadi aneh Ustaz. Nya teu naon kan keur ibadah lain keur laljo Waduh, Mun kergawe Ustaz kadang kan tunduk Ustaz pagi-pagi teh. ya itu kan you have your own risk. Kamu punya resiko sendiri. kita saga we gitu. Entah oke. Entah oke maksudnya teh. Ya kalau kamu tahu kerjanya jam sekian, kamu atur waktunya jam sekian, ngerti nggak sih? Gitu. Jadi kamu tahu resikonya, misalnya ngatur pola tidur, ngatur pola ibadah, maksudnya waktu ibadah. Jadi tinggal ngatur gitunya aja, termasuk waktu sahur. Anda Gitu. mah ngambil cuti dah. Bagus. Bulan puasa setahun setengah. Oh, Ustaz. Lewat teh kan. Oh, lewat teh. Kan puasa kan sabulan dong, kayak Termasuk kan menyiapkan Ustaz. Menyiapkan ya. lewat teh sih, jujur lewat teh nyata lewat teh. Tapi memang kenikmatan itu semua kenikmatan bersantai-santai. Kalau maksudnya bersantai dalam tanda kutip fokus ibadah gitu. Saat walaupun kerja pun ibadah, tapi ketika bisa ngambil cuti itu siangnya di private Nikmat juga ya. juga. Ini sih ngerasainnya gitu. Iya, tapi kan nggak semua orang Oh, Mampu. juga ya. seperti Anda. Oh, kerjaan. kayak Makanya kan- aku, bro. ya, intinya dalam bulan Ramadan ini kita harus lebih pintar ngatur waktu, karena kan kayak tadi tuh tiba-tiba jam sekian kan tadi pola tidur ya. Yeah. Dari yang tadinya nggak pernah sahur terus jadi sahur gitu. Makanya kenapa bulan Sya'ban itu dipakai buat latihan. Jadi Lagi sebenarnya tips-tipsnya yang tadi itu berarti bisa dulu latihan ya 1 bulan Yes. depan, terus mungkin alarm yang berkali-kali itu ya tiap 1 bulan. ya kita teh rempet teh sih Mepetnya. Terus yang ketiga juga mungkin buat teman-teman yang udah berkeluarga juga bisa saling support. Terus Nah, di sini, itu gitu ya. yang jomblo Semoga segala terus gitu ya. Masalahnya dua-duanya. Anak kan ngalamin itu sama. baru Sophia tuh udah tuh. Betul. Oh itu tantangan banget tuh keluarga yang baru Punya anak. ya. Iya. Jam tidurnya kurang, tapi macam malahnya juga. Ya itu dah. Karena kan intinya gini lah. Kenapa harus ada sahur sih? Berat banget. Kenapa? Terus itu puasa deh, terus kudu gawe deh. Ini pola tidur rusak, pola makan rusak. Ya setiap ibadah atau resiko ibadah atau effort ibadah lebih tinggi, ya pahalanya lebih besar. Di sini jadi kita panen pahala gitu. Aslina kalau we bro tong ngerasa rugi gitu. Maksudnya pasti dibayar dengan layak gitu. Karena pahala puasa Allah yang kasih itu langsung. Betul, karena puasa itu buat Allah dan Allah yang akan memberikan pahala langsung. Oke bro, gitu aja paling untuk masalah sahur. Tapi Wajib kalau sahur. bareng bisa kali Seth. Hah? Kalau bareng nanti kita. Ada rute kan? Masing-masing. Lebih ke ripusinya.